Benar Tuhan, pujian ini membawa kami ke dalam kasih-Mu. Karena oleh kemurahan Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami semua yang ada pada malam hari ini. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami bisa berkumpul di tempat ini pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kasih-Mu begitu ajaib, kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu berkuasa. Sebab itu Tuhan, kalau kami sudah menaikkan puji-pujian, sudah menyenangkan hati-Mu, kami percaya pujian ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau. Terlebih kami sudah mendengar kesaksian anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah juga Tuhan kesaksian ini boleh Tuhan pakai. Tuhan lewat kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kami yang mendengar. Karena kami tetap percaya kebesaran kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengar suara kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu yang melayaninya ya Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu. Biar hamba-Mu Tuhan boleh melakukan pekerjaannya, diurapi dengan kuasa-Mu. Dan kami boleh menerima Tuhan. Kami boleh mendengar. Kami boleh melakukan Tuhan. Dengan apa yang kami dengar lewat mulut, bibir hamba-Mu yang akan bertugas pada malam hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan beserta dengan Bapak ini. Biarlah Tuhan sendiri bekerja dengan hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, karena kami rindu tanah yang kosong, bejana yang kosong dalam hati kami. Boleh diisi dengan meluap Tuhan, dengan berlimpah kebenaran akan firman-Mu. Biar sebentar kami boleh yang mendengar Tuhan. Firman-Mu boleh tersimpan dalam hati kami. Firman-Mu boleh menjadikan firman yang sungguh-sungguh kami boleh dapat mengerti. Bukan pergi dengan sia-sia firman-Mu, tetapi kami yang mendengar firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami, boleh menjadi rema dalam hati kami, sehingga kami sebentar kalau kami selesai ibadah ini Tuhan, kami pulang, kami dengan sukacita menerima berkat yang besar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Dari awal sampai pertengahan jam ini Tuhan, kami serahkan. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan. Karena kami percaya selalu ada yang tidak senang di dalam kami mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat malam hari ini, firman-Mu boleh kami dengar. Telinga kami boleh disendengkan ke dalam firman-Mu. Sehingga kami boleh mendengar, kami boleh siap, kami boleh melakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Wah, hari ini sukacitanya besar karena kita mendengarkan suara Opa Erik, luar biasa. Amin. Ya, amin. Ya. Nah, puji nama Tuhan, rupanya kesaksian-kesaksian itu sangat nyambung. Jadi ketika mempersiapkan firman ini saya juga bingung. Tuhan, ini kalau dibaca dipelajarin benar, orang bisa tersinggung, orang bisa marah, orang bisa sakit hati, macam-macam. Ya, apapun tuh bergejolak di hati. Karena apa? Karena ini akan menilik hati kita masing-masing, firman ini. Ya. Nah, temanya sih sederhana. Rencana Tuhan adalah rencana kebaikan untuk manusia. Tetapi yang biasanya kita nggak bayangkan itu adalah prosesnya. Ya, prosesnya itu yang nggak pernah bisa kita bayangkan. Bahkan kita bilang, kok begini Tuhan? Jangan-jangan kita protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa proses saya harus seperti ini? Ya. Jadi ketika Miriam saya bilang panggil pulang ke Indonesia, mungkin dia juga marah dalam hatinya sama saya. Tetapi saya punya ketetapan, enggak Tuhan, ini udah mesti pulang, saatnya pulang. Itu harus kembali ke kubu pertahanan ya, ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, tema kita itu dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Nah, ini
bisa jadi ayat-ayat yang jarang-jarang sekali dibaca, gitu ya. Jarang sekali berulang dibahas di gereja, di khotbah-khotbah ya. Tapi saya akan membacakan dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15. Gabriel mendengarkan? Oh, Gabriel di tempat lain sepertinya, ya. Oke, saya bacakan Kejadian pasal 50. Ada. Lagi di mana? Di kamar. Oh, bisa baca Kejadian pasal, ada Alkitab di situ? Ada. Baca Kejadian pasal 50 ayat ke-15 sampai ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin, haleluya. Terima kasih Gabriel. Ya, jadi tema kita terambil ya. Tetapi Allah, ya, Kejadian pasal 50 ayat 20b. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, jadi bayangkan. Ini kejadian setelah Yakub, ayah Yusuf dan saudara-saudara Yusuf meninggal dunia. Yakub wafat, ya kan? Nah, ketika Yakub wafat, mereka sedih. Namun saudara-saudara Yusuf bukan sekedar sedih, mereka takut. Ya, kenapa? Seperti dikatakan ayat 17. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Yusuf menangis. Loh, kok kakak-kakakku berpikir begini semua? Apa yang terjadi? Nah, kalau ditanya apa yang terjadi, kita akan lihat di Kejadian pasal 37 ya. Ayat yang ketiga sampai 5 ya. Kita buka, saya akan bacakan. Kejadian pasal 37 ya, saya baca dari ayat pertama saja. Ya. Perikopnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dan anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya, jadi dia biasa mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya, anak-anaknya Yakub juga, dan dia suka bilang nih kejahatan kakak-kakaknya ngapain aja nih, ya. Nah,
Ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia, bagi Yusuf. Ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ngomong ya ngomong, tapi nggak ramah. Ya. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Luar biasa. Ya. Nah, jadi saudara-saudaranya sudah benci terhadap Yusuf sejak Yusuf berusia muda. Tercatat di sini 17 tahun. Kenapa? Yusuf suka ngadu ke bapak mereka, Yakub. Saudara-saudaranya ini sering berbuat jahat, diaduin. Ya. Kemudian apa? Ketika Yusuf dapat baju yang maha indah, mereka juga bencinya luar biasa. Apalagi ketika Yusuf menyampaikan mimpinya. Ya kan, sampai-sampai saudara-saudaranya, kakak-kakaknya bilang, emangnya kami nanti akan menyembah engkau. Nah, ya kan? Nah, tetapi Yusuf berpikir dia berpegang pada firman. Cuma kalau kita masih ingat kisahnya, ya, pernahkah Yusuf bermimpi atau berpikir, ya, bahwa satu ketika kakak-kakaknya ini akan menyebloskan dia ke sebuah sumur yang kering? Pernah berpikir nggak? Nggak kebayang. Terus pernah berpikir nggak? Ternyata kakak-kakaknya akan menjual Yusuf ke pedagang. Terus sama pedagang dijual di tanah Mesir sebagai apa? Budak. Setelah dijual sebagai budak, jadi pesuruh, jadi pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, terus difitnah hal-hal yang tidak baik bersama Tante Potifar. Masuk penjara. Nggak cocok kan sama mimpinya Yusuf. Mimpinya dia tuh jadi orang hebat. Tetapi nggak cocok. Nah, setelah itu ketemu juru makanan, juru minuman raja yang dijebloskan di penjara, sampai dia mengartikan mimpi-mimpi mereka. Ternyata Yusuf masih di penjara 2 tahun lagi. Kenapa? Karena ketika ngomong ke juru makan dan minuman anggur ini, ya, Yusuf sempat ngomong mulutnya. Biasa cari orang dalam. Ntar kalau udah keluar kasih tahu ya, aku yang nanti mengartikan mimpinya kalian ya. Nah, supaya apa? Jangan lupa sama saya. Itu. Cari jalan keluar dia. Cara daging, bukan cara Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan dia di penjara 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya. Nah, itulah kalau orang yang sadar, ya, yang sadar Tuhan kirim pesan, Tuhan kirim mimpi, tetapi udah busung dada duluan. Ya kan? Makanya Tuhan proses. Tuhan kan lebih tahu hati manusia. Jadi kalau Yusuf sampai dimasukkan ke sumur yang kering, dijual sebagai budak, terus jadi asisten rumah tangga, ditahan di penjara, nggak dilepas-lepas. Kenapa? Sampai Yusuf benar-benar imannya hanya berpegang kepada Tuhan yang Maha Kuasa saja. Titik. Karena ketika di proses ini, ya, Tuhan itu mengasah hatinya, Tuhan itu mengubah hatinya. Ya, kita bisa bayangkan ya apa yang terjadi. Ya, jadi kalau kita kembali misalnya ke Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, bayangkan Yusuf menjawab begini.
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Ya. Jadi Tuhan tahu mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Yusuf berbangga diri. Kacamata Tuhan, oh dia belum siap. Proses dulu. Ya, maka saya bilang ini bisa menilik hati masing-masing nih. Ya, proses dulu. Dan ketika Yusuf mau diproses Tuhan, apa yang terjadi? Dia kan menjadi penolong ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya dan semua orang dalam kemah Yakub. Kenapa? Tanah Kanan kering, nggak ada makanan. Disuruh jalan tuh anak-anak Yusuf, ayo cari makanan beli di Mesir. Mereka lupa wajah Yusuf, tapi Yusuf tidak pernah lupa sama wajah kakak-kakak. Ya, sehingga Yusuf pun sempat menguji, ya, tetapi dengan kasih, ya, karena dilema. Bapakku taunya pasti aku mati nih. Kenapa? Kalau kita baca di ayat ayat 49-nya, ya ayat 48-nya, ya kan? Nah, kita baca ya. Kejadian 48 ayat berapa ini ya? Ayat 11. Oh, ayat 10 dulu. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya. Jadi tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya, yaitu Efraim dan Manasye. Ayat 11. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Itu kata Yakub kepada Yusuf. Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Kenapa? Karena kakak-kakaknya Yusuf bikin laporan, kasih bajunya kena darah, ya kan? Ini dia dimakan binatang. Ya kan? Gitu. Makanya di pikirannya Yakub, Yusuf sudah mati. Ya. Nah, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Jadi akhirnya Yakub mengakui kemahakuasaan Allah, tidak hanya bertemu kembali dengan Yusuf, bahkan melihat anak-anaknya Yusuf. Bukan main bahagianya Yakub. Ya. Jadi dia senang sekali. Gitu. Namun demikian, kakak-kakaknya Yusuf malahan sedang ketakutan. Ya. Mereka berpikir Yusuf pasti marah. Tapi mereka nggak berpikir Allah itu melakukan kebaikan buat mereka. Ketika tanah kanannya kering, nggak ada bahan makanan, mereka dipindah ke Mesir. Terima makanan. Bahkan kalau kita lihat di ayat 21, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kebayang nggak? Kalau saya baca gini, terus saya kerjanya apa? Kerjanya cuma makanan dan minum. Ya kan? Karena apa? Karena keluarga dari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya ini disediakan makanan ya sampai ke anak-anaknya oleh Yusuf. Yusuf yang mereka benci, sangat benci. Yusuf yang mereka masukkan ke dalam sumur kering. Yusuf yang mereka jual sebagai budak. Ya. Sangat bencinya mereka dengan Yusuf, tapi Tuhan menggunakan Yusuf ternyata untuk menyediakan makanan bagi kakak-kakaknya. Bayangin, kakak-kakaknya berencana jahat, Tuhan ubah menjadi suatu kebaikan. Ini adalah suatu pelajaran, jangan kita berpikir atau merancangkan sesuatu kepada orang lain. Siapapun dia, jangan. Kalau kita merancangkan tidak baik kepada orang itu, Tuhan akan ubah apa yang ada di rancangan pikiran kita, itu malah orang itu menjadi sumber berkat buat kita. Ya. Jadi jangan pernah merancangkan. Kalau kita merancangkan, akhirnya kayak saudara-saudaranya Yusuf. Kenapa? Dikejar-kejar dosa.
Ya, dikejar-kejar dosa sampai ayah mereka wafat. Gitu. Tetapi pelajaran lainnya juga, suatu kejadian di masa lalu, Tuhan selalu punya rencana untuk memperbaikinya. Bahkan kalau kita lihat lagi di ayat 21, di ayat 20C, ya, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari Yusufnya harus diproses, tetapi nanti Yusuf menjadi sumber berkat untuk bangsa Israel. Itu. Memang bangsa Israelnya diproses untuk masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dapat berkat yang luar biasa lagi. Jadi kita bisa belajar. Kalau menuju ke kemenangan, kita pasti ada proses. Ada haleluya. Menuju kemenangan itu ada proses. Saya senang Miriam bersaksi. Ya. Tetapi siapa yang tahu proses dia dari kecil? Ya kan, prosesnya sekarang pun masih dalam proses. Kalau saya kemarin lihat foto dengan toga Holly di wisuda, ya tadi Ibu Betty bersaksi, saya cuma berpikir sederhana, Bu Betty. Aduh, ini bayi yang dulu aku gendong-gendong, dicium-cium, sekarang udah jadi sarjana. Ya kan? Jadi era mikir, waduh, luar biasa ya anak-anak ya. Kecil, ya kan dulu suka merangkak-rangkak main berdua sama Miriam. Tahu-tahu udah lulus, udah jadi sarjana, kan luar biasa. Nah, setiap anak pasti demikian, ya kan? Mimpi kecilnya apa? Tapi pas mau jadi besar, seperti Yusuf, ada proses. Ya. Nah, berapa hari yang lalu, seminggu 2 minggu, saya membaca hasil treadmill saya dari dokter jantung. Ya, ternyata sayanya tenang, dokternya yang ketakutan. Ketika saya bawa grafiknya, saya langsung bilang, waduh dok, ini grafiknya turun 3 kotak ya dok. Karena pertama kali saya di kateter jantung, itu turunnya 2,5 kotak, sekarang 3 kotak. Berarti lebih parah daripada dulu. Tetapi saya tenang. Tuhan menyertai saya, bahkan mengucap syukur. Sampai-sampai dokter memberikan satu obat, ya, nggak kebaca kali ya, ini ya, obat yang namanya nitrocafretard. Sambil bilang fungsinya itu, dokternya takut-takut, malu-malu. Kalau Bapak nanti Pak Robert sini ada rasa-rasa nggak enak, dalam hati saya, maksudnya serangan jantung. Ya kan? Diminum. Habis gitu saya cari di Google, ternyata cuma kalau nyeri dada, angina saya minum. Kalau serangan jantung saya nggak boleh minum. Bahaya. Fungsinya melemarkan pembuluh koroner. Ya, jadi ketika dengar kesaksiannya Ibu Betty, aduh, itu kalau kakaknya almarhum punya obat ini, wah itu tolong. Ya. Dokter udah siapin. Jadi kemana saya jalan sekarang saya harus bawa ini nitrocafretard. Tetapi ketika dokter vonis dengan kondisi jantung saya, kenapa saya nggak takut? Saya malah mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, terima kasih. Kenapa? Ini kan orang kalau sakit jantung kan takut. Saya malah terima kasih Tuhan. Karena kalau minggu ketiga tahun 2021, saya tidak kena batu ginjal, ya, batu ginjalnya turun, saya nggak akan pernah check up ke dokter. Baik-baik saja, sehat-sehat saja, puji Tuhan. Ya kan? Gara-gara batu ginjal turun, saya ke dokter. Pertama internisnya takut saya hipertensi, wah berjuang dia, sampai suka marah-marah sama saya. Pokoknya gula darah harus turun. Karena apa? Itu salah satu sumber hipertensi. Karena dia pikir hipertensinya mungkin dari turunnya batu ginjal, ternyata saya turunnya lama. Jadi jangan-jangan saya memang bibit hipertensinya yang dulu dideteksi tahun 2005
baru berkembang di 2021. Jadi kayak permanen. Tapi tadi sore saya cek, saya 123/85 aman. Tapi itu pun perjuangan, karena siangnya mesti minum obat penurun tensi supaya tenang. Ya. Jadi bayangkan, kalau ada proses, jangan takut. Kalau ada proses, jangan mulut ini sesumbar. Jangan mulut ini mengucapkan sumpah-sumpah serapah, kata-kata yang tidak baik, tapi mengucap syukur. Komorbid saya menjadi berderet panjangnya. Tetapi sekarang, pantesan internisnya suka kaget. Pak Robert ke dokter jantung, Pak Robert ke dokter jantung. Ya kan? Tapi saya tenang-tenang aja. Bahkan saya ingat, tahun 2009 saya kalau kesaksian di gereja, saya cuma bilang, saya akan hidup sampai umur 90 tahun. Amin. Haleluya. Ya. Nah, bahkan kalau di sini ayat 20, memang kamu telah merakak-rakakan yang jahat terhadap aku. Selama hidup saya, sudah ada beberapa orang yang mencaci maki saya karena kesehatan saya, karena kekurangan saya, karena tubuh saya yang sakit, yang akhirnya berdampak ke dirinya. Karena kejadian pasal 12 ayat 3, aku akan memberkati orang yang memberkati kamu, dan aku akan yang mengutuki orang yang mengutuki kamu. Artinya pembelaan Tuhan sama kita nyata. Ya, jadi ada orang sakit hingga meninggal setelah dia mengata-ngatain penyakit saya. Ada yang anggota keluarganya meninggal, ya, sama setelah membenci saya. Gitu. Jadi kalau perkara saya diproses, dianiaya, banyak sekali. Tetapi saya selalu mengucap syukur. Bahkan siapa yang membenci saya harus kita doakan. Ya, supaya Tuhan juga memberkati orang itu dan melindungi orang itu. Ya. Jadi apa yang kita pelajari di sini malam hari ini tidak terlalu sulit sebenarnya. Saya cuma mau ingatkan, ya, dalam kehidupan setiap manusia, sejarah yang kita alami itu adalah bagian daripada maksud Tuhan yang harus kita tempuh. Kenapa? Tuhan tuh memproses kita sama seperti Ayub. Kalau orang tahu kenapa Ayub diproses Tuhan dengan sangat luar biasa, bahkan diizinkan iblis untuk mencobai Ayub, karena Ayub cuma tahu tentang Tuhan dari mulut orang. Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa ingin Ayub mengetahui Tuhan dari pengalaman pribadinya. Itu yang mesti kita pelajari dari Ayub. Dari pengalaman pribadinya bersama Tuhan, ternyata bukan pengalaman pribadi yang senang-senang, alami jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, bangun lagi. Supaya hatinya betul-betul terpaut sama Tuhan. Itu tujuannya. Hati kita, roh, jiwa, dan tubuh kita itu betul-betul terpaut sama Tuhan. Itu goalnya, itu tujuannya, itu sasarannya Tuhan. Makanya rencana Tuhan adalah rencana kebaikan untuk manusia. Ya, mungkin Yakub senang banget gitu, Yusuf jadi perdana menteri, tetapi bukan sampai di situ. Yakub senang kali. Nanti anak-anak dia, kakak-kakaknya Yakub dan keluarga besarnya akan diurusi oleh Yusuf. Rencana Tuhan bukan sampai di situ, tetapi rencana Tuhan untuk merawat suatu bangsa Israel yang besarnya akan menjadi luar biasa sampai sekarang ini. Itu rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu juga luar biasa. Ya, luar biasa sekali, dan betapa hebatnya. Apapun yang keadaan kita hari ini, Tuhan pasti kasih jalan keluar yang lebih hebat lagi. Kenapa? 1, iman bertumbuh. 2, menjadi saksi yang luar biasa. 3, menjadi alatnya Tuhan. Yusuf dalam rencana Tuhan adalah alatnya
Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita menolak diproses. Karena apa? Kita akan menjadi alatnya Tuhan. Amin. Amin. Ya.